Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para admin Penmaru yang kemarin sudah diberikan username dan password, bahwa admin Penmaru yang memiliki akun verifikator maka bisa melakukan verifikasi mahasiswa. Yang pertama, verifikasi awal ini nanti verifikasinya di non-tes. Ini nanti yang lulus dan yang tidak lulus itu nanti ada di sini. Yang lengkap administrasinya otomatis akan terlempar di sini. Kalau warnanya hijau ini menandakan bahwa sudah lulus dan sudah diverifikasi. Nanti warnanya merah itu tidak lulus, dan yang warnanya ungu nanti belum verifikasi. Nah, para admin tuh bisa memilih status verifikasinya di sini. Pilih yang belum diverifikasi ada berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 yang belum diverifikasi. Nah, cara memverifikasinya, karena syaratnya itu kita harus melihat berkas dan biodata. Yang pertama contohnya ini ya, punya saya ini, di copy nomor registrasinya, kemudian dipilih report, pilih semua pendaftar. Nah, di bagian semua pendaftar ini cukup dimasukkan nomor registrasinya, kemudian klik lihat untuk melihat berkasnya. Yang pertama harus diturunkan ke bawah dulu, memastikan bahwa sudah dibaca. Nah, intinya nanti fokus ke nama dan prodinya sudah dipilih. Kemudian untuk ayah dan ibu nanti diabaikan dulu kalau misalkan datanya belum masuk ya. Kemudian untuk berkas peserta, nah dilihat juga, dicek untuk foto 3x4 apakah sudah ada. Misalkan kalau sudah ada, bisa dilihat, nanti bisa diklik untuk memutar ya. Bisa diklik lagi untuk memutar gambar. Untuk nge-close-nya ini pojok kanan atas, ijazah SMA, SMK. Nah, ini pastikan ijazahnya itu yang di-scan adalah ijazah asli ya. Ijazah asli yang depan, bukan yang ada nilainya. Nah, kalau misalkan ternyata yang di-scan adalah fotokopi, ya sebenarnya nggak ada masalah juga. Nanti cek apakah udah bener. Nanti setelah lulus verifikasi tahap 1 nanti dimintakan scan ijazah yang asli. Nanti bisa dikirim lewat WA juga bisa. Scan kartu karyawan. Nah, ini ya sama ya, dicek dulu. Ternyata kalau sudah fix, baru di sini di bagian verifikasi non tes kita klik verifikasi. Kemudian kita centang. Kemudian kita cek berkasnya sudah ada. Ambil yang pilihan prodi 1 dulu ya. Kemudian klik. Kalau perlu dikasih catatan silahkan kasih catatan. Klik lulus. Nah, kemudian kita kembali ke menu verifikasi non-tes. Kita cari yang namanya Joko. Nah, ini sudah lulus. Kemudian ternyata tiba-tiba si Joko ini setelah diverifikasi mau ganti prodi. Maka caranya yang pertama, batalkan dulu, verifikasinya dibatalkan. Ini ya. Ini coba saya zoom perbesar supaya nanti lebih kelihatan. Ini ya. Yang warna merah ini batalkan verifikasi. Tulisannya apa ini? Ini kurang jelas ya. Nah, ini batalkan verifikasi, diklik, kemudian pilih ya. Kita ketik Joko lagi. Nah, kemudian dimasukkan nomor registrasinya. Ini diklik kanan, copy, kemudian klik login Camaru. Nah, yang pertama sebenarnya Camaru bisa melakukan edit sendiri ya, tetapi kalau misalkan masih bingung bisa langsung dibantu admin dengan cara klik login Camaru, nomor registrasinya dipaste di sini, kemudian diklik login. Nah, setelah di login di bagian pilih jalur, bagian pilih prodi, ya ini bisa diedit, pilih form pilihan program studi. Mau pilih misalkan ini kan awalnya pilihannya apa ini? Informatika dan sistem informasi. Maka ini diklik pilih program studi, ganti aja sekalian ke misalkan ke manajemen, kemudian prodi kedua pengen ke sistem informasi. Reguler, pilih reguler. Kemudian klik simpan.
klik OK. Nah, kalau sudah pilih program studinya, nah selanjutnya dicek lagi. Ini kan masih ada pengumuman bahwa sedang proses. Nah, langsung saja di sini di refresh ya, diketik namanya tadi, klik verifikasi lagi. Kan tadi hanya ganti prodinya udah berubah ini, pilihan 1 manajemen dan sistem informasi, kemudian melakukan data peserta prodi ini, klik lulus. Nah, maka nanti di statusnya ini sudah berubah ya, pendaftaran Anda lolos tahap verifikasi 1 ya, ini catatannya ini. Kemudian kayaknya sudah ya. Kemudian pilih metode pembayaran. Nah, ini dari Camabanya. Kalau ini dari Camabanya tinggal memilih saja, nanti tinggal pilih metode seperti biasanya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Nah, kalau misalkan pengen mengganti data orang tua bisa dari sini. Nah, kalau misalkan dari Camabanya itu tidak bisa melakukan edit ya, kita coba ya. Nah, jikalau nanti Camaba itu sudah masuk di verifikasi dan sudah lulus verifikasi tahap 1, maka nanti kalau sudah login, mahasiswa bisa mengedit data orang tua di akhir ya. Data orang tua bisa diedit di pengumuman yang 5. Klik finish. Nah, ternyata coba bisa berubah enggak? Nah, ini bisa. Jadi intinya kalau udah lolos tahap verifikasi ke 1, nanti kalau misalkan data orang tuanya tidak sesuai, silahkan diubah secara mandiri gitu ya. Semoga bermanfaat. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.